Bikin sendiri ternyata hasilnya jauh lebih enak. Suami juga sangat suka dengan rasanya. Dan langsung aja masukkan santan kelapa di dalam wajan. Ini dimasak sambil diaduk-aduk hingga santannya panas. Dan jika santannya dirasa sudah panas, bisa langsung diangkat. Nah, santannya langsung aku masukkan di dalam wadah. Ini diaduk hingga dingin, kemudian disisihkan dulu. Oke, di wadah baru aku masukkan 1 bungkus tepung ketan. Ini isi 500 gram dan 50 gram tepung beras. Ini 5 sendok makan dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur dengan rata. Oke, ini sudah tercampur. Kemudian aku tambahkan 300 gram kelapa parut. Aku pakai yang setengah tua. Ini dicampurkan, aduk terus hingga benar-benar merata. Setelah tercampur rata, aku masukkan santan kelapa yang sudah kita rebus tadi. Jadi santannya aku masukkan bertahap agar lebih mudah tercampur pada saat diaduk. Ini aku aduk aja menggunakan tangan, diuleni hingga tekstur adonannya kalis seperti ini. Ini sudah mudah untuk dibentuk ya. Jadi kita bulatkan adonannya, kemudian kita buat bulat lonjong seperti ini. Ini cara ngebentuknya mudah banget. Hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai dibentuk semua. Nah, ini sudah selesai dibentuk. Langsung aja digoreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, ini jangan langsung diaduk ya, biarkan dulu 1 menit dan setelah 1 menit boleh diaduk. Jadi adonannya ini digoreng hingga berwarna agak kecoklatan aja. Dan jangan lupa adonannya dibolak-balik agar matangnya merata. Dan jika sudah matang, adonannya sudah mereka seperti ini, bisa langsung diangkat. Oke, ini disisihkan dulu ya. Sekarang aku mau buat karamelnya. Ini bikinnya gampang banget. Masukkan gula pasir dan gula merah, tambahkan air. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mendidih dan tercampur rata. Dan jika sudah mendidih seperti ini, kuenya langsung aja kita campurkan. Ini aku masak menggunakan api paling kecil dan diaduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata. Jadi ini diaduk terus hingga saus karamelnya benar-benar mengering seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri hasil akhirnya benar-benar cantik banget. Ini aku taruh di atas wadah dan ini siap disajikan. Dan di tempatku ini disebut kue gemblong. Di tempat kalian disebut kue apa? Ini rasanya enak banget, sekali bikin langsung ludes. Bagian dalamnya benar-benar lembut. Ini juga sangat gurih. Pokoknya cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi. Oke, selamat mencoba resepnya. Jangan lupa dibagikan ya. Olahan ayam ini rasanya enak banget, gurih, keluarga sangat suka dan ini bikinnya sangat mudah. Di sini aku gunakan 1 ekor ayam, tambahkan garam dan 1 sendok teh sasa, 1 sendok teh lada bubuk. Aku tambahkan juga royco secukupnya aja, 3 siung bawang putih yang udah diiris cincang, daun seledri dan cabai merah, kemudian jahe yang udah digeprek, minyak wijen dan saus tiram. Dan terakhir aku tambahkan 1 sendok teh aja tepung maizena. Aku larutkan dengan sedikit air, kemudian ini dicampurkan dengan ayamnya. Dan ini diaduk hingga tercampur rata. Pastikan bumbunya meresap di bagian ayamnya. Dan jika dirasa sudah tercampur, langsung aja kita masukkan di dalam kukusan yang udah dipanasin sebelumnya. Ini aku alasin dengan daun pisang agar nanti hasilnya lebih wangi. Dan di sini aku tambahkan tomat secukupnya dan daun bawang yang udah diiris-iris. Nah, ini dikukus menggunakan api sedang aja ya selama 45 sampai 50 menit. Dan ini sudah matang ya, aromanya benar-benar wangi banget. Ini hasilnya juga cantik. Ini disajikan dengan nasi hangat, dijamin rasanya bikin nagih. Ini enak banget ya bun, benar-benar gurih. Ini juga matang dengan sempurna. Jadi karena dibungkus dengan daun pisang, aromanya benar-benar wangi banget. Resep ini cocok banget buat bunda coba di rumah, dijamin keluarga pasti suka. Oke, selamat mencoba resepnya. Jangan lupa di like dan dibagikan ya. Terima kasih.